Bahkan tadi Tuan Syekh ya kita simak di dalam mankobahnya, beliau melakukan sholat-sholatnya, memang tidak dikatakan berapa rakaat sepanjang sholatnya, ya dikatakan hanya sepertiga malam melakukan sholat, lalu membaca doa-doa, tidak disebutkan doa apa saja pada mankobah ini. Tapi pada mankobah yang lain, ya kalau tidak salah, buku yang lama itu mankobah 52, dikatakan bahwa di antara amalan Tuan Syekh adalah beliau membaca sholawat kubro, membaca Asmaul Husna, membaca Asmaul Nabawi, masing-masing dibaca 1000 kali. Padahal sholawat kubro saja teksnya itu begini, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyin. Depannya sama semua, alfu alfi sholatin, sejuta sholawat, sejuta salam alaika kepadamu. Tadi alaika ya sayyidal mursalin, wahai pemimpinnya para rasul, ya sayyidan nabiyin, pemimpinnya para nabi. Sama tuh, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidas sidikin, pemimpinnya orang-orang yang sidik. Kemudian ya sayyidal qaidin, pemimpinnya orang-orang yang duduk. Sayyidah rokiin, pemimpinnya orang-orang yang ruku. Sayyidah sajidin, pemimpinnya orang-orang yang sujud. Sayyidah zakirin, bait ketujuhnya alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin sayyidah zakirin, pemimpinnya orang-orang yang berzikir. Itu baru 7 bait, ke bawahnya sampai 41 bait, dibaca 1000 kali. Masya Allah, itu sholawat kubro, dibaca 1000 kali. Kemudian dikatakan membaca Asmaul Husna, berarti ada 99, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, dan terusnya sampai ya Sobur, dibaca 1000 kali. Masya Allah. Membaca Asmaul Nabawi, nama-namanya Nabi. Kalau di dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi hanya mengatakan 5 nama beliau. Ana Muhammad, Ana Ahmad. Nah, itu Ustaz Ahmad tuh nama Nabi Muhammad. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi yang menghapus syariat Nabi terdahulu, aku adalah Hasyir yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat, aku adalah Akib, berarti akhir atau Nabi yang paling akhir. Tidak ada lagi Nabi setelah aku. Nah, itu hanya 5 kalau dalam hadis sahih. Tapi para ulama merangkum, ya di Al-Quran saja para ulama mengumpulkan beberapa nama menjadi nama Nabi Muhammad. Yasin itu nama Nabi Muhammad, Toha nama Nabi Muhammad, Al-Muzammil nama Nabi Muhammad, Al-Mudassir nama Nabi Muhammad. Belum gelar-gelar para nabi terdahulu. Nabi Adam gelarnya Sofiullah, jadi nama beliau juga. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Khalilullah, ya. Nabi Nuh Najiullah, Nabi Ismail Zabihullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Daud Khalifatullah, Nabi Isa Ruhullah. Jadi nama Nabi Muhammad juga. Belum sebutan sebagai Al-Mustafa, Al-Muhtar, Al-Mujtaba, Al-Murtado. Oh, banyak. Dirangkum oleh para ulama. Asmaul Nabawi itu ada 201. Kalau Asmaul Husna ada 99 yang di Al-Quran. Nah, ini ulama merangkum baik di Al-Quran, dari hadis, dari asar-asar, ya. Itu dirangkum termasuk dalam kitab Dalailul Khairat. Itu ada 201 asma dan dibaca 1000 kali. Masya Allah. Tadi kan nggak disebutin kan, cuma membaca doa-doa saja begitu. Baru kemudian Tuan Syekh mengucapkan asma yang 9. Al-Muhitu Rabbus Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Maka terjadilah tajalli ilahi pada diri beliau. Nyatanya eksistensi, kebesaran, kekuasaan Allah pada diri hambanya. Istilah tajalli ini biasanya pasangannya dari takholi, tahali, tajalli. Tahapan pertama takholi, artinya pengosongan, ya. Hurufnya kho. Kalau kho itu titiknya di mana? Di atas. Takholi, pengosongan. Yang dikosongkan apa? Seluruh hal-hal yang majmumah, yang tercela. Segala hal yang buruk dihilangkan, ya.
Maka setelah dikosongkan menjadi tahalli, artinya pengisian. Karena tahalli dikosongkan, titiknya yang di atas dihilangkan, makanya kok jadi huruf H. Tahalli, ya. Nah, tahalli artinya pengisian. Maka mengisilah dengan berbagai sifat yang mahmudah, yang terpuji. Karena pengisian, maka titiknya dikasih lagi. Tapi kalau tadi titiknya di atas, dipindahin jadi di bawah, menunjukkan ketawaduan. H ditambah titik jadi huruf apa? Jim, jadi tajali. Artinya pembuktian. Takholi pengosongan, tahalli pengisian, tajali pembuktian. Maka tadi terbukti keberadaan dan kebesaran Allah di dalam diri Tuan Syekh. Ketika mengucapkan asma yang 9, tadi terjadi fenomena di dalam dirinya beliau. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kecil dan mengecil. Ini pengaruh 4 asma yang pertama tadi. Al-Muhitu Rabbu Syahidul Hasib. Allah itu Al-Muhit, maha meliputi segala sesuatu. Semua diliputi oleh Allah. Seluruh makhluk, seluruh alam diliputi oleh Allah. Bahkan Tuan Syekh terliputi oleh Allah. Ya, diliputi oleh Allah, seluruh sel-sel dirinya diliputi oleh Allah. Maka ketika Tuan Syekh merasakan seluruh sel dirinya yang ada miliaran sel di dalam dirinya diliputi oleh zatnya Allah, dan beliau menyadari Allah sifatnya Ar-Rabb, Allah sang maha penguasa, pencipta, Allah sebagai sumber manfaat mudarat, Allah juga sebagai Asy-Syahid yang maha penyaksi, Allah juga Al-Hasib yang maha menghisap, maha menghitung. Maka kemudian di dalam diri Tuan Syekh timbullah rasa khauf, rasa khosyah, dan rasa haya, rasa malu. Khauf itu rasa takut. Takut karena apa? Kalau khauf itu biasanya takut karena kita misalnya melakukan kesalahan, melakukan dosa. Takut karena kelemahan diri kita sendiri. Ya. Takut karena adanya sebuah ancaman. Nah, itu namanya khauf. Level di atas khauf itu ada takut juga, namanya khosyah. Nah, ini yang punya para ulama. Nah, di Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasannya, ya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah ulama. Maka khosyah ini rasa takut yang karena berdasarkan pengetahuan, berdasarkan rasa penghormatan, rasa pengagungan, rasa takzim. Jadi bukan takutnya karena kelemahan diri, tapi karena keagungan dari yang ditakuti. Levelnya beda. Ya. Makanya yang paling takut pada Allah itu ulama, karena tahu mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Orang-orang alim tuh tahu bahwa Allah itu punya hak, punya sifat yang sifatnya itu adalah Allah itu bebas, jais berbuat sekedarnya. Menciptakan, tidak menciptakan, itu adalah sifat jaisnya Allah. Allah memberi, tidak memberi, itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Allah berhak bahkan menurunkan makarnya kepada orang-orang soleh. Tipu dayanya berhak nggak? Berhak. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya, ada orang mengamalkan amalan ahli surga, lalu takdir Allah mendahuluinya, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, dan dia mati, maka masuk neraka. Bayangkan, sepanjang hidupnya orang soleh nih, ya, melakukan amal soleh. Kemudian suatu saat dia tergelincir melakukan maksiat saking kepedean. Udah sehari-hari melakukan amal soleh, sekali-kali maksiat gitu. Tinggal taubat. Ternyata ketika melakukan maksiat nggak sempet taubat, keburu mati, maka dia masuk neraka. Jadi kata Nabi, ada orang mengamalkan amalan ahli surga, lalu takdir Allah mendahuluinya, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu dia mati, maka masuk neraka. Sebaliknya, ada orang mengamalkan amalan ahli neraka, takdir Allah mendahuluinya, lalu kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, dia mati, maka masuk surga. Sepanjang hidupnya maksiat nih. Suatu saat ada yang ngajak, yuk hadir ke majelis manakib, kita ikut zikir, talqin, kebagian talqin. Pas pulang udah talqin ketabrak mobil. Nauzubillah. Ini kan contoh tadi, sepanjang hidupnya maksiat.
Lalu di akhir hayatnya ketemu talqin tobat, ya. Kemudian tiba-tiba ajal menyebut, maka dia masuk surga. Nah, ini kan berdasarkan pengetahuan ilmu. Orang-orang alim tahu nih, Allah punya prerogatif seperti itu. Maka mereka nggak berani, walaupun sudah beramal soleh, nggak akan kepedean. Ah, tenang, udah jadi orang soleh bertahun-tahun, masa bakal masuk surga? Nggak berani. Maka timbul rasa takutnya kepada Allah bukan karena mereka melakukan maksiat, bukan takut terhadap ancaman, tapi takut terhadap keagungan Allah itu sendiri. Itu namanya khosyah. Maka timbullah rasa haya. Maka rasa khaufnya Tuhan saya, rasa khosyahnya, rasa hayanya bukan hanya di kolbu, tapi tadi di sekujur sel tubuhnya. Maka yang menciut bukan hanya kolbunya, sekujur sel tubuhnya menciut. Saking menciutnya tubuhnya menjadi kecil. Itu tajali asma begitu.